Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis surat kuasa. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lydia Felicia Manopo dengan NIM 24057420237 dari Prodi Hukum Bisnis untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Perdata dan merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Dumoga Kota Mobagu. Nah, apa sih itu surat kuasa? Pengertian surat kuasa adalah surat tentang pemberian kuasa kepada orang lain yang nantinya disebut dengan wali kuasa. Nantinya, orang tersebut akan melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa untuk menyelesaikan urusannya. Singkatnya, surat ini menjadi sebuah bukti pemindahan hak maupun wewenang seseorang kepada orang lain. Wali kuasa akan menjadi wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan apa yang telah tertulis di surat pemberian kuasa. Adapun ciri-ciri surat kuasa, berbeda dengan surat lainnya, surat pemberian kuasa mempunyai beberapa ciri khusus tersendiri dalam penyusunannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Dan yang kedua, memuat suatu pernyataan tentang pengalihan kekuasaan atau wewenang kepada wali kuasa. Dan yang ketiga, adapun tata bahasa yang digunakan yakni jelas, singkat, dan padat. Nah, kita melangkah ke topik utama, yaitu jenis-jenis surat kuasa. Nah, jenis-jenis surat kuasa ini terbagi dalam beberapa jenis, yakni yang pertama, surat kuasa resmi, di mana surat pemberian kuasa resmi adalah salah satu jenis surat yang bersifat formal. Biasanya, surat ini diterbitkan oleh suatu perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintahan untuk dinas keluar kota dan menghadiri acara. Dan yang kedua, surat kuasa khusus, di mana surat ini merupakan bukti pemindahan kuasa secara khusus kepada penerima untuk mewakili suatu kepentingan tertentu. Namun, agar surat ini sah di depan hukum, Anda harus menulis amanat dengan rinci. Dan yang keempat, surat kuasa pribadi, di mana jenis surat kuasa pribadi ini merupakan surat pemindahan kuasa pribadi memiliki sifat non-formal dan diterbitkan secara pribadi, perorangan, ataupun personal. Umumnya, surat ini dibuat untuk beberapa urusan terkait dengan dokumen pribadi. Misalnya saja, contoh surat pemberian kuasa pengambilan uang, pengambilan gaji pensiun, pengambilan barang, ataupun pengambilan dokumen. Dan yang keempat, surat kuasa perantara, di mana surat pemberian kuasa perantara adalah surat yang dibuat untuk menunjuk perwakilan agen perdagangan, dan di dalam surat ini tertulis beberapa informasi berupa perintah dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam menjalankan tindakan di bawah hukum. Pihak kedua yang ditunjuk sebagai agen yang nantinya akan menjalankan suatu kegiatan perdagangan terhadap pihak ketiga. Dan adapun identitas diri pihak ketiga harus dituliskan secara jelas di dalam surat. Dan yang kelima, surat kuasa insidentil. Nah, di mana kata insidentil ini diartikan bahwa penulisan surat ini berdasarkan suatu insiden maupun peristiwa. Biasanya surat ini dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa yang masih mempunyai hubungan darah. Misalnya saja, untuk berbicara di pengadilan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan. Dan adapun penerima kuasa bukan seorang pengacara dan tidak menerima uang dari pemberi kuasa. Dan yang terakhir, yang keenam, surat kuasa istimewa. Nah, kata istimewa dalam surat ini menggambarkan situasi dan kondisi dari pemberi kuasa, di mana surat tersebut bersifat limitatif, yaitu terbatas dalam tindakan tertentu,
dan sangat penting. Bahkan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan pada surat secara personal. Agar surat pemberian kuasa istimewa ini sah di depan hukum, maka semua pihak yang terlibat dalam penulisan surat harus melakukan pengambilan sumpah serta berbentuk berupa akta otentik atau akta notaris. Umumnya, surat pemberian kuasa istimewa dibuat oleh pihak yang sedang terjerat masalah hukum dan dialihkan oleh pengacara maupun lembaga hukum. Misalnya saja, untuk memindahkan kepemilikan benda hingga membuat pernyataan damai. Nah, di bagian ini dapat kita lihat salah satu contoh dari surat kuasa resmi dan surat kuasa khusus. Selanjutnya ada pun contoh salah satu surat kuasa pribadi dan surat kuasa perantara. Dan selanjutnya ada pun salah satu contoh dari surat kuasa insidentil dan surat kuasa istimewa. Nah, bagian yang akan kita perhatikan lagi yakni komponen surat kuasa. Dalam penyusunan surat terdapat berbagai komponen yang wajib kita perhatikan dan penuhi untuk menjamin keabsahan surat. Misalnya identitas diri dari penerima maupun pemberi kuasa. Selain itu, penyusunannya pun tidak boleh melewati bagian-bagian penting dari surat. Nah, adapun bagian tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepala atau kop surat, dan yang kedua nomor surat, ketiga judul surat, keempat tanggal pemberian kuasa, kelima nama dan identitas dari penerima kuasa, dan yang keenam isi surat terkait dengan pemberian kuasa, ketujuh tanda tangan bermaterai pemberi kuasa, kedelapan tanda tangan penerima kuasa, dan yang kesembilan stempel atau cap dari instansi dari lembaga yang terkait. Selain komponen surat, ada pun hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan surat, yakni setelah mengetahui jenis dari surat pemberian kuasa, ada beberapa hal penting lainnya yang harus kita ketahui dalam pembuatan surat untuk diberikan kepada pihak lain. Yakni yang pertama, pilih orang yang dipercaya. Nah, biasanya surat ini berisi wewenang penting dan bahkan memiliki nilai besar. Dengan begitu, kita harus memperhatikan pihak penerima kuasa, di mana pihak tersebut haruslah orang yang memang kita percayai untuk menghindari hal buruk seperti penyalahgunaan kuasa. Yang kedua, bawa dokumen. Dalam upaya untuk mencegah adanya kesalahan data yang kita buat atau penerima kuasa ketika membuat surat, maka kita harus melampirkan dokumen asli sebagai proses verifikasi, di mana hal ini dilakukan agar amanah dapat terlaksana dengan lancar. Misalnya, Anda ingin memberikan kuasa atas pengurusan pajak, maka Anda harus membawa dokumen asli berupa kartu identitas dan NPWP Anda saat penyusunan surat pemberian kuasa. Yang ketiga, cap atau materai. Materai menjadi bukti bahwa surat yang Anda buat sudah sah di depan hukum dan pengadilan, sehingga hal-hal buruk seperti penyelewengan kuasa dapat dihindari. Dan pastikan penerima kuasa maupun pemberi kuasa menandatangani surat di atas materai. Nah, kesimpulannya, surat kuasa merupakan instrumen hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Dengan surat kuasa, seseorang ataupun badan hukum dapat mewakilkan kepentingannya kepada pihak lain. Ada berbagai jenis surat kuasa, mulai dari yang bersifat umum hingga yang sangat spesifik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis surat kuasa dan implikasi hukumnya sangat penting untuk memastikan bahwa wewenang yang diberikan dapat digunakan dengan tepat dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Dan pastikan kita selalu memperhatikan kejelasan dan ketelitian dalam pembuatan surat kuasa, serta
konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari. Sekian dari presentasi saya mengenai jenis-jenis surat kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.